Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian Sulamat Taufik kemarin. Faminal wajibi khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Jadi ketika kita sudah masuk Islam dan sudah menjaga keislaman kita, ini intinya dalam Islam atau dalam syariat agama itu dua: melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Jadi ketika kita sudah menjadi orang yang mukallaf, orang yang Islam, berakal dan baligh, ini dua hal ini harus kita lakukan: melakukan kewajiban dan juga meninggalkan larangan. Jangan sampai kita cuma meninggalkan larangan tapi kewajiban ditinggal, atau kewajiban dilakukan tapi larangan tidak dihindari. Ini juga salah. Dua hal ini sekuat mungkin kita berusaha melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Sekarang kita belajar apa saja sih yang wajib kita lakukan sebagai orang yang mukallaf, yang Islam, baligh dan berakal. Faminal wajib khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Kewajiban yang wajib kita lakukan adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, sholat 5 waktu sehari semalam. Kita ingat bahwa peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu adalah ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Ini yang menurut kaul yang masyhur adalah tanggal 27 Rajab sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini awal muasalnya dalam riwayatnya adalah 50 waktu diwajibkan sholat sehari semalam. Tapi Nabi kembali meminta keringanan kepada Allah, yang akhirnya wajib 5 kali dalam sehari semalam. Apa saja sholat wajib 5 waktu itu? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan perlu kita ingat lagi, dalam sebuah hadis diterangkan, ya, fas-sholatu ummul ibadati wa mi'rajul mu'minina wa munajatu rabbil alamin. Dan ada sebuah keterangan yang namanya sholat adalah ibunya atau induknya segala ibadah. Sholat itu induknya segala ibadah. Makanya beberapa keterangan para kiai-kiai, ketika kok ada orang melakukan ibadah macam-macam, sedekah, puasa, zakat dan yang lain, kok meninggalkan sholat 5 waktu, ini pahalanya kosong. Pahalanya kosong. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu induk, ibarat wadah dari pahala. Ketika kita mau ibadah kita ada isinya, sholat ada isinya, sedekah ada isinya, haji ada isinya, zakat ada isinya, kita harus punya wadah, yaitu sholat. Jadi ketika ada orang meninggalkan sholat, seperti ibadahnya kosong. Maka induk dari ibadah adalah sholat. Jadi ingat, ketika kita sudah mukallaf, ya sudah akil balik, jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan
sholat. Terus yang namanya sholat itu adalah mi'rajul mu'minin wa munajatur rabbil alamin. Yang namanya sholat itu ibarat komunikasi, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang namanya sholat itu adalah ibarat komunikasi, datang menghadap sowan kepada Allah. Sowan kepada Allah. Ini penting bagi kita semua, karena nanti ya, ketika seseorang atau semua orang yang sudah berhak masuk ke dalam surga, sudah masuk surga, kenikmatan terbesar orang masuk surga itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Jadi walaupun banyak makanan yang lezat-lezat di surga, banyak kenikmatan di surga, tapi kenikmatan terbesar adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ahli tasawuf mengatakan, ketika ada orang di surga, sudah masuk surga sebenarnya, tapi tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, tidak bisa bertemu Allah di surga, itu rasanya menyakitkan seperti orang yang ada di dalam neraka. Mereka menjerit-jerit seperti merasakan sakit orang yang ada di dalam neraka. Kenapa? Karena tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya kita bisa melihat Allah, supaya kita bisa bertemu Allah di surga, diantaranya ini jaga sholat 5 waktu. Karena yang namanya sholat itu mi'rajul mu'minin wa munajatu rabbil alamin, menghadap sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukannya di dunia sesering mungkin, itu nanti akan dibalas di akhirat. Di surga, di dunia saja kita malas menghadap Allah, apalagi nanti, ya tentu akan dibalas sama, ya kan? Makanya ingat yang namanya sholat itu mi'rajul mu'minin wa munajatu rabbil alamin. Jaga sholat 5 waktu. Wa waktuha ad-duhru, diantaranya sholat duhur. Wa waktuha idza zalati syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu wairi dhillil istiwa'i. Sholat 5 waktu apa saja? Yang pertama sholat duhur. Sholat duhur kapan sih? Ketika matahari sudah bergeser ke arah barat, ya. Sudah bergeser ke arah barat. Ingat, yang namanya matahari itu terbit dari arah timur. Dari arah timur. Secara pandangan kita di bumi, matahari yang bergerak, ya kan? Muncul dari arah timur. Muncul di arah timur. Muncul di area timur, terus bergerak naik. Nah, ketika di tengah-tengah bumi itu namanya istiwa. Istiwa itu jam berapa ya? Nggak mesti. Pokoknya ketika kita berdiri, terus bayangannya itu tidak ada, ngumpul di tengah-tengah, itu namanya istiwa. Kalau kita di daerah-daerah Katulistiwa seperti daerah Kalimantan, umpamanya tepat di garis Katulistiwa, itu tepat nggak ada bayangan pada hari-hari tertentu. Tapi kalau kita ini
Di Indonesia tapi daerahnya tidak pas di garis khatulistiwa, itu masih ada bayangan sedikit, ya. Bayangan sedikit. Ketika matahari tepat di waktu istiwa belum duhur, tapi kalau sudah geser ke arah barat, itu masuk waktu duhur. Apa? Waktu duhur kapan? Ketika matahari geser ke arah barat, ya. Melebihi waktu istiwa. Sampai kapan? Itu masih ada sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Nah, bayangan benda sama dengan bendanya. Umpamanya bayangan benda itu 1 meter, bendanya itu 1 meter, bayangannya 1 meter itu. Tapi kalau memang ada di waktu istiwa itu masih ada bayangan, ya dilebihkan ketika bayangan waktu istiwa. Kira-kira 1 meter lah, 1 meter lebih 1 senti umpamanya. Ini sudah habis waktu duhur. Kalau waktu habis waktu duhur berarti berganti waktu asar. Itu karena kita ini sudah teknologinya sudah maju, ya. Teknologinya sudah maju. Biasanya tanda-tanda waktu itu duhur itu lewat jam digital. Atau kita kalau di masjid-masjid itu ada jam digital, tandanya waktu duhur muncul. Ini tentunya disesuaikan dengan letak kita. Kalau kita letaknya di Jagapura, ya tentu berbeda ketika ada orang di daerah Surabaya, ya kan? Waktunya beda. Jamnya sih pada jam 12 umpama. Tapi kalau kita di sini belum duhur, bisa jadi di sana sudah duhur, ya kan? Nah, waktu sholatnya berbeda tergantung dengan letaknya. Makanya yang lebih tepat itu tadi sebenarnya adalah peredaran matahari. Tapi karena peredaran matahari itu bisa dihitung dengan ilmu astronomi atau ilmu hisab atau dengan ilmu falak, atau sekarang itu bisa dilihat dengan itu aplikasi muslim itu akan muncul di waktu duhur sudah masuk. Tapi yang benar adalah tadi, ya, kalau lihat matahari ketika waktu istiwa sudah bergeser ke arah barat sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Umpamanya ada benda kita dirikan kira-kira 1 meter lurus, terus diukur, oh bendanya bayangannya sama, sudah 1 meter, itu berarti sudah habis waktu duhur. Nah, tentunya masuk waktu asar. Wal asrulan waktu asar. Wa waktuha min ba'di waqti duhri ila mahibis syamsi. Yang namanya waktu asar kapan? Habisnya waktu duhur tadi, ya, ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Bayangannya ke mana? Karena mataharinya geser ke arah barat, tentu bayangan bendanya ke arah timur. Bayangan itu benda itu pasti kebalikannya dengan sumber cahayanya, ya. Kalau cahayanya itu ke barat, ya berarti bayangannya lawan ke arah timur. Oh, ternyata sudah masuk ini bendanya sama. Terus sampai apa? Sampai terbenamnya matahari. Ingat, waktu asar itu sampai terbenamnya matahari. Berarti kalau saya sholatnya jam 5:30 boleh, sholat asar boleh, masih boleh.
ya. Walaupun tidak utama, tapi boleh. Jangan sampai ini sudah 5:30 berarti nggak usah salat asar. Ya salat asar tetap masih boleh, ya. Karena memang belum habis. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya itu di luar waktunya, ya. Terus wal maghribu wa waqtuha min ba'di maghribis syamsi ila maghribis syafaqi.